Pada pertemuan 11 ini, saya beri judul membangun dan mengelola ekuitas merek. Materi diskusi adalah 7 item. Yang pertama adalah pengertian ekuitas merek. Yang kedua, pengaruh ekuitas merek yang kuat. Fungsi dan manfaat ekuitas merek. Kemudian yang keempat, dimensi ekuitas merek. Selanjutnya, yang kelima sampai ketujuh, membangun ekuitas merek, penilaian ekuitas merek, mengelola ekuitas merek. Jadi 7 item materi ini adalah yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Yang pertama, pengertian ekuitas merek. Ekuitas merek adalah kekuatan suatu merek. Selanjutnya akan kita lihat pengaruh ekuitas merek. Setelah kita tahu ekuitas merek itu kuat, maka dia akan berpengaruh kepada perusahaan dapat mengelola aset mereka dengan baik. Yang kedua, meningkatkan arus kas. Yang ketiga, memperluas pangsa pasar. Yang keempat, menetapkan harga premium. Yang kelima, mengurangi biaya promosi. Yang keenam, meningkatkan penjualan. Yang ketujuh, menjaga stabilitas dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Jadi di dalam pengaruh ekuitas merek ini dapat diambil satu pengaruh yang cukup banyak, yaitu di sini saya tampilkan ada 8 pengaruh ekuitas merek. Selanjutnya, 3 fungsi dan manfaat ekuitas merek. Yang pertama, menimbulkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, kebanggaan bagi pelanggan yang menggunakan merek. Yang keempat, kapasitas pembelian produk lebih banyak. Itulah keempat fungsi dan manfaat adanya ekuitas merek. Selanjutnya kita lihat yang kelima, diferensiasi relatif dengan pesaing. Jadi adanya satu perbedaan yang tersendiri terhadap merek lain. Kalau kita sudah memiliki satu ekuitas merek. Yang keenam, memungkinkan fokus internal yang jelas. Jadi bila kita sudah mempunyai kekuatan merek, sudah tidak membutuhkan terlalu banyak kegiatan-kegiatan untuk melakukan membidik lawan-lawan siapa yang menjadi pesaing. Yang ketujuh, pelanggan tidak akan menggunakan merek lain. Hal ini jelas karena mereknya sudah paten. Yang kedelapan, karyawan puas terhadap produk berkualitas. Karyawan sendiri bangga dengan produk
yang perusahaan mereka bekerja itu berkualitas. Yang kesembilan, menjaga konsumen hanya menggunakan merek tersebut. Kita melihat berikutnya. Berikutnya adalah dimensi ekuitas. Di sini ditampilkan 4 dimensi penting daripada ekuitas merek. Yang pertama, kesadaran merek atau brand awareness, yaitu satu keadaan merek adalah satu kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengingat satu merek dan menghubungkannya dengan satu kategori produk tertentu. Kemudian kita lihat persepsi kualitas atau perceived quality. Persepsi kualitas merek mencerminkan respon pelanggan secara keseluruhan terhadap kualitas dan keunggulan yang ditawarkan oleh merek. Selanjutnya, asosiasi merek atau brand association. Asosiasi merek mengenal segala hal yang berkaitan dengan ingatan pelanggan akan satu merek. Kemudian yang keempat, dimensi yang keempat adalah loyalitas merek atau brand loyalty. Loyalitas merek adalah kemitraan kuat untuk berlangganan atau membeli kembali satu merek secara konsisten di masa depan. Itu tadi adalah dimensi ekuitas merek. Selanjutnya, bagaimana membangun suatu ekuitas merek? Ada 3 kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka membangun ekuitas merek. Yang pertama, identitas merek. Contohnya nama merek, URL, logo, simbol, karakter, juru bicara, slogan, lagu, pengemasan, dan papan iklan. Itu menunjukkan adanya identitas merek. Yang kedua, produk dapat berbentuk layanan, kegiatan marketing, dan program marketing pendukung yang menyertainya. Yang ketiga, asosiasi merek dengan beberapa entitas lain. Contohnya orang, tempat, atau barang. Jadi asosiasi merek ini merupakan manfaat kekuatan merek tadi terhadap merek itu sendiri. Merek itu sendiri. Contohnya di dalam iklan sepak bola atau iklan apapun itu dapat menggunakan untuk mengangkat satu merek, dapat menggunakan tokoh. Harapannya adalah adanya asosiasi merek tadi. Kita lanjutkan. Penilaian ekuitas merek. Merek berkualitas tinggi itu ditunjukkan bila loyalitas merek tinggi. Jadi kualitas
terkait erat dengan loyalitas merek. Kemudian, kesadaran nama, kualitas yang diterima, asosiasi merek yang kuat. Yang kelima, aset lain. Aset lain itu bisa dalam bentuk hak paten, merek dagang, dan hubungan saluran atau distribution relationship. Selanjutnya, yang ketujuh adalah mengelola merek. Dalam mengelola merek itu ada dua kegiatan utama. Yang pertama adalah pemasaran jangka panjang. Jadi untuk mengelola ekuitas merek perlu dilakukan pemasaran jangka panjang. Jadi bagaimana satu merek bisa dikenal secara panjang dan lama kepada konsumennya, itu perlu dilakukan pemasaran jangka panjang. Selanjutnya yang kedua, tindakan pemasar jangka pendek. Jadi di samping jangka panjang, pemasaran jangka panjang, perlu dipikirkan tindakan-tindakan oleh pemasar dalam jangka pendek. Harus membuat apa, melakukan apa, sehingga merek tadi tetap dalam ingatan pelanggan. Mari kita lihat tentang contoh ekuitas merek. Di sini saya tampilkan Lamborghini Huracan Performance Spider 2019. Jadi, kalau kita melihat sebuah atau satu unit mobil Lamborghini, yang pertama bahwa merek itu sudah mempunyai kekuatan dan tentunya harganya juga orang sudah tidak bertanya panjang lebar, artinya mobil Lamborghini harganya mahal. Kekuatannya dia di merek tadi udah mempunyai kekuatan merek. Benar-benar orang sudah tahu begitu Lamborghini adalah mempunyai kekuatan merek, yaitu mobil mahal, mobil sport. Kemudian kita lihat yang kedua, masalah asosiasi merek. Di dalam asosiasi merek mobil Lamborghini ini, kita bisa melihat siapa yang memakai mobil Lamborghini ini. Jadi tidak mungkin seorang pegawai negeri yang memang gajinya benar-benar dari dia bekerja, maupun seorang petani yang sawahnya hanya 1 petak, itu akan menggunakan Lamborghini. Jadi di dalam asosiasi ini, orang yang menggunakan Lamborghini ini adalah orang-orang tertentu atau orang-orang pilihan. Jadi dia di dalam asosiasi merek di sini yang menggunakan Lamborghini adalah orang-orang tertentu. Bisa itu pengusaha sukses, bisa itu seorang selebriti sukses, dan sebagainya. Itu dari sisi ekuitas merek mobil Lamborghini. Coba kita lihat, saya ambil contoh
ekuitas merek Harley Davidson. Bagi penggemar motor gede atau moge, Harley Davidson adalah sudah tidak bisa diragukan lagi. Karena dari sisi fisik, cc, dan kualitas sudah menjadi jaminan apabila kita sudah menyebut merek Harley Davidson. Di Indonesia, orang-orang yang menggunakan moge Harley Davidson adalah orang-orang tertentu di kalangan menengah ke atas. Selanjutnya, asosiasi merek Harley Davidson. Kita ambil contoh di Indonesia, orang-orang yang menggunakan Harley Davidson itu biasanya terkumpul dalam satu komunitas Harley Davidson. Mereka kalau jalan biasanya berbarengan. Wow. Dengan kekuatan mesin motornya yang begitu dahsyat membuat orang terasa puas. Dan orang yang naik pun terasa gagah. Sebetulnya yang membuat gagah bukan orangnya. Itu Harley Davidson-nya. Tapi orang terbawa, yaitu adanya asosiasi merek tadi. Baik, rekan-rekan, sampai untuk pertemuan itu sampai hari ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Tidak